warzuqoh, ya. Mana yang didahulukan, sholat tahiyatul masjid apa sholat qobliyah? Yang kedua, apa hukumnya menahan batal wudhu di kala sholat, ya. Jadi berkaitan masalah tahiyatul masjid dan sholat qobliyah, ya. Begini, tahiyatul masjid itu kan kalau secara bahasa adalah penghormatan kita terhadap masjid. Tahiyah itu artinya penghormatan, ya. Rasa hormat kita kepada rumah Allah sebelum kita sampai, kalaupun waktu sholat belum masuk, maka hendaklah kita ini melakukan sholat sunat tahiyatul masjid. Kalaupun seandainya waktu sholat sudah masuk dan kita disuruh memilih antara melakukan tahiyatul masjid dulu atau sholat qobliyah dulu, maka yang kita lakukan adalah sholat sunnah qobliyah. Kalau kita lakukan sholat sunnah qobliyah, maka ulama mengatakan itu sudah include, sudah masuk di dalamnya, kita sama dengan melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid juga, gitu. Ya, ini berkaitan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi nggak usah kita bingung, bahkan tahiyatul masjid itu bisa diganti. Misalnya nih, misal yang kaum laki-laki ini, kita mau sholat Jumat, ketika kita sampai di masjid, misalnya khotib sudah sedang berkhutbah, maka antara mendengarkan khotib berkhutbah dengan melakukan sholat sunat tahiyatul masjid, maka yang lebih utama adalah mendengarkan khotib. Nah, karena kita tidak melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, maka ulama mengatakan maka bacalah baqiyatus sholihah sebanyak 7 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi baca itu 7 kali sudah menyamai dengan sholat sunat tahiyatul masjid atau sebagai pengganti daripada sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi kesimpulannya adalah mana yang kita dulu kerjakan antara sholat sunat tahiyatul masjid atau qobliyah. Ya, kalau menurut saya dari apa yang pernah saya pelajari, maka langsung saja lakukan sholat sunnah qobliyah. Kecuali mungkin waktu sholatnya belum ada, waktu sholat belum datang ke masjid, waktu zuhur belum, datang ke masjid, waktu isya belum. Misalnya yang pada mau tarawih biasanya gitu kan, pada saat-saat normal, bukan masalah pandemi saat ini. Kan biasanya ibu-ibu tuh udah datang duluan nih sebelum adzan. Nah, mau sholat kan belum waktunya, maka disitulah sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita datang sudah masuk waktu, ya, maka yang kita lakukan sholat sunat ba'diyah. Lalu sholat sunat tahiyatul masjid tadi diganti aja dengan wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali. Itu yang disebut dengan al-baqiyatus sholihah. Itu. Lalu pertanyaan yang kedua, apa hukumnya menahan batal wudhu di saat sholat? Ya, tergantung juga sih. Kalau seandainya nahannya ini menjadikan sholat kita nggak khusyuk dan waktu sholatnya masih panjang, ya udah batalin aja, ya. Kita batalin aja atau biarkan saja, nggak usah pakai ditahan-tahan. Kenapa?
Daripada sholat kita nggak khusyuk dan nanti akhirnya jadi ragu-ragu, misal kita nahan kentut atau kita sambil berdiri nahan-nahan, khawatir ntar begitu kita lagi ruku keluar, khawatir ntar ketika kita lagi sujud keluar, itu kan jadi penuh keraguan-raguan semua, ya. Kalau waktu sholatnya masih panjang, ya udah batalin aja, kemudian berwudu lagi dan mulai sholat lagi. Itu yang lebih aman, ya. Kalau nahan-nahan, kalau ditanya hukumnya ya makruh, ya. Makruh hukumnya nahan-nahan kentut yang sifatnya bisa mengurangi kehusyuan atau bisa mengganggu sholat kita itu sendiri, ya jadi makruh hukumnya, ya. Itu buat Umi Juko ya. Terus buat Bang Andi Rahmansyah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya perihal sholat. Hitungan rakaat itu jatuh ketika kita ikut ruku atau tidak ketika kita masbuk. Apakah benar? Hitungan rakaat itu dihitung ketika imam belum ruku. Itu aja gampangnya, ya. Setelah imam bangkit dari ruku, maka kita terhitung makmum yang ketinggalan satu rakaat atau makmum yang dikenal dengan nama makmum masbuk itu. Jadi batasannya itu ya. Jadi kalau dari pertanyaannya, hitungan rakaat itu jatuh ketika ikut ruku atau tidak itu. Ya ketika kita ikut ruku kita dapat satu rakaat. Ya, yang penting rukunya kita tumakninah, ngikut bareng ada tumakninahnya. Ya. Ketika kita takbir udah nggak usah baca apa-apa. Begitu kita sampai masjid, imamnya lagi ruku. Begitu imamnya lagi ruku, maka yang kita lakukan adalah langsung Allahu Akbar, langsung kita susul imam itu ke posisi ruku. Ketika kita nyusul ke posisi ruku, nggak keburu imam bangun, masih dapat kita dapat tumakninah, imam bangun kita bangun, maka kita dapat satu rakaat dan tidak perlu menambah. Walaupun kita itu cuman modal takbiratul ihram doang, nggak baca Fatihah, nggak baca surat, nggak baca apa-apa, ya. Jadi tetap batasannya adalah ketika kita ruku, ya. Saya rasa ini dapat saya sampaikan. Insyaallah besok kita akan mendatangkan ustadz-ustadz kita yang lain, ya. Kesimpulannya adalah bahwa wudu, ini kesimpulan ya. Wudu yang kita lakukan dan doa-doa yang sudah kita hafal selama ini terus kita praktekin, terus kita amalin, walaupun doa-doa wudu yang kita hafal selama ini bukan datang dari Nabi kita Muhammad SAW atau tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah doa-doa yang datang dari ulama-ulama salafus sholihin. Jadi para ulama salaf. Yang kedua, ketika kita sudah selesai berwudu, tentunya wudu di rumah, barulah berangkat ke masjid. Ini kan tidak sadar bahwa apa yang saya sampaikan itu memang yang sudah dilakukan, kan gitu. Itu alhamdulillah saya sudah melakukan seperti itu, ya. Artinya apa? Wudunya di rumah, sholatnya di masjid. Jadi sebelum ke masjid sudah berwudu duluan. Nah itu yang dibilang taufik. Saya pernah menyampaikan beberapa saat yang lalu. Itulah yang dibilang taufik. Jadi taufik itu adalah sesuatu yang cocok
yang kita lakukan ternyata cocok dan sama seperti apa yang seharusnya dilakukan. Itu namanya taufik, nggak salah, nggak menyalahi gitu loh. Ya, mungkin selama ini kita nggak tahu dalil, nggak tahu hadisnya berkaitan masalah kalau mau ke masjid baiknya itu wudunya di rumah, jangan di masjid, ya. Mungkin kita nggak tahu, tapi kita sudah melakukan. Nah, itu namanya taufik. Nah, kita belum tahu dalilnya, tapi ketika kita tahu dalilnya, maka itu namanya hidayah, ya. Makanya ada kalimat wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Jadi taufik dulu baru hidayah. Setelah mendapatkan taufik, maka orang itu akan mendapatkan hidayah. Apa namanya? Hidayatul ilmi, ya. Artinya setelah dia itu yang dia kerjain ternyata benar, di kemudian hari tahu dalilnya bahwa yang dia kerjakan itu benar. Nah, itu baru namanya hidayah atau hidayatul ilmi gitu. Ya. Itu namanya hidayatul ilmi.